Shalom, Horas, seluruh pendeta dan sintua di HKBP Resort Tanjung Priuk mengucapkan selamat hari Minggu untuk kita semua. Dan saat ini kita telah memasuki Minggu Advent yang pertama atau Tahun Baru Gerejawi. Hari-hari hidup kita seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Kita tidak tahu kapan ajal kita. Karena itu, selagi kita ada di dunia ini, marilah kita mengarahkan hati kita untuk tetap berpaut kepada Tuhan. Kita mempersiapkan hati kita memasuki ibadah ini. Amin. Marilah kita bernyanyi memuji Tuhan dengan nyanyian Kidung Jemaat nomor 85 ayat 1, Kusongsong Bagaimana. Kusongsong bagaimana, oh Yesus datangmu, Engkau terang buana, Kau surya hidupku, kiranya Kau sendiri menyuluh jalanku, supaya ku yakini tujuan janjimu. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Katakanlah kepada Putri Sion, sesungguhnya keselamatanmu datang, sesungguhnya mereka yang menjadi upah jeripayahnya ada bersama-sama Dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, hanya karena kasih setiamu ya Tuhan, kami dapat memasuki tahun gereja yang baru ini. Berilah Roh Kudus dan Roh Hikmat kepada jemaat-Mu, supaya kerajaan-Mu semakin berkembang di tengah-tengah kami. Berilah hamba-Mu semangat untuk memberitakan firman-Mu, sehingga jemaat-Mu semakin sempurna. Kuatkanlah kami mengikuti Engkau dalam iman, agar kami bertekun sampai selama-lamanya, oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Putri Sion, nyanyilah, sorakku Yerusalem, mari sambut rajamu, Raja damai terimalah. Putri Sion, nyanyilah, sorakku Yerusalem. Dengarlah hukum Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini dari Konvensi HKBP tahun 1951 pasal 18. Kita percaya dan menyaksikan Tuhan kita Yesus Kristus akan turun kelak pada hari kiamat untuk membangunkan orang-orang mati.
Ia akan menghakimi segala manusia. Pada waktu itu, ia akan memanggil orang-orang percaya ke dalam hidup yang kekal. Tempat dari orang-orang yang percaya akan menjadi kekal di hadapan Allah sampai selama-lamanya. Dengan ajaran ini kita menolak dan melawan ajaran yang mengatakan bahwa waktu kedatangan Kristus kembali dapat dihitung oleh manusia, bahwa masih ada waktu kemurahan sesudah orang meninggal. Karena itu, kita harus selalu bersiap seperti diperingatkan oleh Tuhan kita. Demikianlah hukum Tuhan, marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini, ya Tuhan Yesus Kristus. Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami, dengarlah doa permohonan kami ini ya Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini,
yang tertulis di dalam Lukas 12 ayat 35 sampai 40, kita membaca secara responsoria. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetuk pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Umatmu
Kita satukan hati kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, horas bagi kita semua. Jemaat yang terkasih yang ada di HKBP Volker, HKBP Gading Indah, dan HKBP Tanjung Priuk. Kami para pendeta ingin menyampaikan selamat tahun baru bagi kita semua. Mengapa tahun baru? Karena hari ini, di minggu ini, kita memulai masuk di tahun gerejawi yang baru. Oleh sebab itu saya menyampaikan tadi selamat tahun baru untuk menyatakan kita memasuki tahun baru gerejawi. Bahkan juga pada saat ini kita memasuki Advent yang pertama. Bagaimana kita menanti-nantikan kehadirat Tuhan Yesus untuk datang kedua kalinya ke dunia ini. Oleh sebab itu firman Tuhan yang menyapa kita di minggu Advent pertama, di awal tahun gerejawi yang baru, diambil dari Mazmur 24 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa. Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk ke Raja kemuliaan. Siapakah dia itu Raja kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja kemuliaan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, saat ini kita sudah memasuki Advent yang pertama. Dan kalau kita melihat di tengah-tengah gereja kita masing-masing, bahkan di dalam video ini altar kita sudah ada dipasang 4 lilin. 4 lilin ini menandakan bahwa di masa Advent ini kita akan melewati 4 minggu sebelum kita memperingati hari kelahiran Yesus Kristus. Dan saat ini lilin yang pertama dihidupkan adalah lilin yang menyatakan bagaimana pengharapan kita. Oleh sebab itu kalau kita melihat ada 1 lilin yang dinyalakan supaya kita betul-betul selalu hidup di dalam pengharapan kepada Tuhan. Oleh sebab itulah kita semua menantikan kedatangan Kristus harus penuh dengan sukacita dan penuh dengan pengharapan yang hidup. Bahkan para nabi-nabi terdahulu telah mengingatkan bahwa akan datang seorang Raja kemuliaan, Raja yang mengatasi seluruh kerajaan di dunia ini. Setiap orang harus mempersiapkan hatinya dengan baik untuk menyambut Raja tersebut. Kerajaannya membawa suatu harapan yang baru akan masa depan yang lebih indah dan penuh damai. Itulah yang tersirat dalam makna pemberitaan dan nubuatan-nubuatan oleh para nabi. Mungkin kita dapat membacanya, banyak sekali nubuatan-nubuatan para nabi yang telah disebutkan oleh Nabi Yesaya, Yeremia, bahkan saat ini pun Mazmur Daud. Dia juga bernubuat tentang kedatangan Mesias, kedatangan Raja Damai, Raja yang memberikan keselamatan bagi kita umat manusia. Mazmur Daud ini sering dipakai di dalam ibadah di Bait Allah untuk merayakan Allah sebagai Raja, untuk merayakan Allah sebagai pencipta alam semesta. Sebagai Raja, Allah berhak menuntut seluruh ciptaannya, khususnya kita umat manusia, untuk tunduk menyembah Dia dan taat pada firman-Nya. Raja kemuliaan bagi orang Yahudi adalah raja yang sudah memimpin bangsa itu keluar dari tanah perbudakan Mesir. Raja mereka adalah Allah Sang Pembebas yang mampu membebaskan dan menyelamatkan bangsa Israel dan membawanya menuju tanah perjanjian dan mempersiapkan segala sesuatu
untuk menjadikan umat tersebut memiliki kehidupan yang baru. Seiring perjalanan sejarah tersebut, umat Tuhan mengalami banyak penderitaan di muka bumi ini. Umat tersebut membutuhkan seorang figur, sosok, salah seorang tokoh yang betul-betul mampu menyelamatkan mereka dari segala bentuk penderitaan, penindasan, dosa, dan jerat iblis, supaya mereka mampu melumpuhkan kesombongan yang ada di dalam diri mereka dan membawa mereka ke dalam pemulihan. Figur atau tokoh tersebut itulah Raja Kemuliaan yang sering kita kenal dengan Yesus Kristus yang sudah menjelma menjadi manusia. Mengapa harus menjelma sebagai manusia? Supaya tidak ada lagi seorang pun dari manusia yang mengatakan, dia kan anak Allah, makanya dia mampu menderita. Tetapi Yesus sudah menjelma sebagai manusia, supaya betul-betul kita menyadari bahwa Yesus memiliki keterbatasan sama seperti kita umat manusia. Yesus merasakan lapar, Yesus merasakan sakit, bahkan juga Yesus membutuhkan makanan minuman sama seperti kita umat manusia. Tetapi yang menjadi perbedaannya adalah Yesus senantiasa taat kepada Bapanya. Hidupnya, dirinya betul-betul penuh dengan kasih dan selalu hidup di dalam kebenaran. Raja Kemuliaan itu datang untuk menjaga, untuk memelihara dan menyelamatkan dunia ini, termasuk kita manusia yang berdosa. Allah yang turun ke bumi di dalam diri Yesus datang untuk mengalahkan kuasa dosa yang telah memperbudak kita selama ini. Karena dosa, kita tidak bisa melakukan perbuatan yang benar. Sesungguhnya kita akan tetap diperbudak dan menjadi hamba dosa. Untuk misi itulah Kristus datang menyelamatkan kita. Yesus datang turun ke bumi, Yesus datang hidup bersama-sama dengan manusia, supaya betul-betul manusia menjadikan Kristus sebagai sosok, tokoh, figur yang betul-betul diteladani di tengah-tengah kehidupannya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, visi kedatangan, visi dari penyelamatan Allah bagi umat manusia sesungguhnya itu mengharapkan ada sesuatu hal yang diharapkan melalui kedatangan Kristus, melalui penyelamatan yang dilakukan oleh Kristus, yaitu respon umat manusia. Bagaimana respon kita, bagaimana respon umat yang telah ditebus melalui kedatangan Kristus. Sama seperti ketika kita kedatangan, kita mendapat informasi kita akan kedatangan tamu. Mungkin orang tua kita datang mengunjungi kita di daerah perantauan. Sudah tentu ada sesuatu yang kita persiapkan. Dari segi makanan, rumah, bahkan apapun itu, pasti kita akan mempersiapkan segala sesuatu yang terbaik untuk menyambut tamu yang akan datang ke rumah kita. Nah, pertanyaan saat ini bagi kita, bagaimanakah respon kita atas kedatangan Raja Kemuliaan di tengah-tengah kehidupan kita pribadi lepas pribadi? Sudah tentu pastinya lebih dari persiapan kita untuk menyambut sesama manusia. Kepada manusia kita sudah mampu membuat sesuatu yang luar biasa. Bagaimanakah kita menyambut Kristus yang telah menyelamatkan kita? Yang pasti sangat luar biasalah persiapan yang harus kita berikan. Dikatakan di dalam Mazmur 24 ayat 7 sampai dengan ayat 10 ini, bagaimana di situ sikap dari setiap orang mengangkat kepalanya. Ingin mengatakan di sini bahwa diri kita pribadi lepas pribadi, kita harus dengan sepenuh hati, tanpa sungut-sungut menyambut kedatangan Raja Kemuliaan tersebut. Hati kita adalah hati yang penuh dengan sukacita. Ketika hati kita sudah penuh dengan sukacita, maka kita betul-betul mempersiapkan diri kita dengan baik. Bahkan betul-betul memberikan tempat yang sangat baik bagi Kristus untuk ada di tengah-tengah hati kita. Begitu juga tadi dikatakan di ayat ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10.
dan terangkatlah pintu-pintu gerbang. Di sini pintu-pintu gerbang yang sangat berat sekalipun, itu semuanya terangkat hanya untuk menyambut Raja kemuliaan tersebut. Ingin dikatakan di situ, apapun segala bentuk, bahkan bangunan sekalipun, seluruhnya turut bersuka cita menyambut kedatangan Raja kemuliaan. Oleh sebab itu, marilah kita, tidak hanya diri kita, bahkan sekitar kita betul-betul menunjukkan bagaimana menyambut seorang Raja kemuliaan. Dikatakan tadi di ayat yang ke-8, siapakah itu Raja kemuliaan? Dia adalah Tuhan jaya dan perkasa. Tuhan perkasa dalam peperangan. Inilah Raja kemuliaan yang harus kita sambut. Semua yang ada di sekitar kita, tidak hanya diri kita, anak-anak kita, orang tua kita, siapapun yang ada di sekitar kita, marilah kita seluruhnya, Bapak Ibu semuanya, menyambut Raja kemuliaan itu dengan persiapan yang sangat luar biasa. Sehingga akhirnya ketika kita telah menyambut Raja kemuliaan itu, kita betul-betul sudah mempersiapkan hati kita, terlebih iman kita. Iman kita itu harus ditunjukkan. Iman kita betul-betul harus terlihat buah dari setiap apapun firman Tuhan yang selama ini telah kita dengarkan. Dan pada saat ini pun, kalau kita melihat di dalam tantangan kehidupan kita akibat dari pandemi COVID-19 ini, sungguh kita sangat lelah menghadapi ragam cobaan dan penderitaan di dunia ini. Terlebih dari pengaruh pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Kita sudah merasakan mulai dari pertengahan Maret, bahkan sampai di akhir bulan November ini. Dan informasi sampai tahun depan pun kita tetap harus merasakan pengaruh dari pandemi ini. Oleh sebab itu dalam perayaan Advent pertama ini kita diingatkan supaya jangan pernah berhenti berharap atas keselamatan yang akan Tuhan nyatakan bagi kita. Mari mengarahkan hati dan pandangan kita kepada Yesus, Raja kemuliaan. Pengharapan kita tertuju kepada kasih dan kuasa-Nya yang tidak ada batasnya. Yesus Kristus adalah Raja yang mengatasi segalanya. Yesus Kristus selalu peduli atas apa yang sedang menimpa dunia ini. Dia tahu kelemahan dan penderitaan yang kita alami. Seraya menantikan kedatangannya kembali, kita dipanggil untuk selalu mengandalkan kasih dan pertolongannya. Tetaplah beraktivitas dan melakukan karya yang baik di dalam hidup kalian. Mari tingkatkan kewaspadaan akan bahaya COVID-19 ini dan bahaya-bahaya lainnya yang mengancam kehidupan kita. Jangan sedikit pun lengah. Mari meningkatkan hubungan yang baik, HPDT, HPDS, hubungan pribadi dengan Tuhan, hubungan pribadi dengan sesama, sehingga akhirnya Raja kemuliaan yang kita sambut itu betul-betul bisa memberikan pengharapan kepada kita yang senantiasa menuntun kita di dalam kekuatan yang daripada Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah kami, pada saat ini Engkau masih memberkati kami, meskipun kami harus beribadah di rumah kami masing-masing. Tetapi itu senantiasa memberikan pengharapan kepada kami. Terlebih lagi di Advent yang pertama ini, kami diajari bagaimana persiapan kami Tuhan, yang harus selalu di dalam pengharapan yang hidup, menyambut kedatangan Raja kemuliaan, yaitu Yesus Kristus untuk kedua kalinya ke dunia ini. Oleh sebab itu Tuhan, meskipun kami harus hidup di dalam berbagai macam tantangan, pergumulan hidup, biarlah kami senantiasa hanya berharap kepada Engkau, karena Engkau adalah Raja di atas segala raja. Engkaulah yang mengetahui bagaimana kelemahan kami. Bahkan Engkau juga senantiasa Tuhan yang tahu apa yang terbaik di tengah-tengah kehidupan kami. Senantiasalah kami Tuhan hidup berserah dan selalu melakukan apa yang Engkau kehendaki. Kami mau berdoa ya Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu, mulai dari anak-anak, remaja, naposo, kaum bapak, kaum ibu, lansia. Di tengah-tengah gereja
yang ada di HKBP Volker, HKBP Gading Indah, dan HKBP Tanjung Priuk. Berkati seluruhnya jemaat-Mu, supaya mereka senantiasa selalu dalam keadaan sehat, hidup berpengharapan di dalam Tuhan, bersukacita di dalam melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab yang berbeda-beda di tengah-tengah kehidupan mereka, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Berkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, di dalam studi mereka, meskipun mereka harus melakukan studi mereka dari rumah mereka masing-masing, jangan biarkan mereka meninggalkan waktu mereka dengan percuma, tetapi memanfaatkan waktu mereka dengan baik untuk betul-betul serius mengikuti setiap apapun pengajaran yang diberikan oleh guru mereka. Begitu juga Tuhan, kami mau berdoa untuk setiap anak-anak-Mu. Mungkin mereka bergumul di dalam mencari pekerjaan, biarlah Engkau memberikan kesabaran. Doa kami, doa orang tua, bahkan doa mereka pribadi, biarlah Engkau menunjukkan pekerjaan sesuai dengan apa yang mereka miliki di tengah-tengah diri mereka. Begitu juga Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang saat ini bergumul dengan teman hidup mereka. Tuhan, Engkau tahu apa yang terbaik, terlebih pasangan bagi mereka. Biarlah mereka selalu bertekun di dalam doa, mereka betul-betul matang di dalam kehidupan mereka untuk masa depan, sehingga akhirnya pada waktunya Tuhan menunjukkan teman hidup yang sepadan, yang betul-betul tunduk akan perintah Tuhan dan hidup di dalam kasih agape. Begitu juga Tuhan untuk setiap keluarga baru yang saat ini selalu menanti-nantikan untuk berkat keturunan di tengah-tengah keluarga kecil mereka. Biarlah apapun Tuhan, doa-doa yang telah dipanjatkan oleh mereka, orang tua, bahkan usaha yang telah mereka lakukan ya Tuhan. Kami berdoa, Tuhan, biarlah boleh Engkau berikan sukacita melalui keturunan untuk setiap anak-anak jemaat-Mu yang telah berumah tangga. Begitu juga Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang berduka, berikanlah penghiburan yang sejati yang daripada Engkau. Begitu juga Tuhan, kami mau berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang merayakan ulang tahun kelahiran dan pernikahan dalam 1 minggu ini. Biarlah Engkau menambahkan hikmat kebijaksanaan di tengah-tengah kehidupan mereka. Banyak sekali Tuhan doa yang ingin kami sampaikan kepadamu. Biarlah Engkau senantiasa memberikan yang terbaik bagi kami semuanya. Hapuskan segala dosa kesalahan kami, di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan berserah hanya kepadamu. Amin. Sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 76 ayat 1 dan ayat 2.
kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selamanya. Ya Tuhan Allah Bapa kami sampai selama-lamanya. Terima kasih dan syukur kami ucapkan kepadamu atas pemeliharaanmu selama tahun jemaat yang baru lampau. Kasih karuniamu menghantar kami ke dalam tahun yang baru ini. Kami merasakan anugerahmu yang melimpah. Engkau melimpahkan berita kesukaan kepada kami, sehingga kami tetap di dalam kedamaian dan kebahagiaan. Engkau menambahkan jumlah orang-orang percaya yang taat pada firman-Mu. Engkau memberikan kekuatan kepada orang-orang percaya dan hamba-hamba-Mu untuk memasyurkan kebesaran-Mu di tengah-tengah jemaat-Mu. Sungguh tak terkirakan kasih setia-Mu selama setahun ini, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, sampai hari ini. Oleh sebab itu, kami memuji dan memuliakan kebesaran nama-Mu. Lindungilah dan berkatilah jemaat-Mu senantiasa. Tambahkan setiap hari jumlah orang-orang percaya yang mengasihi Engkau. Kembangkanlah kerajaan-Mu di tengah-tengah orang Batak dan di seluruh Nusantara ini. Sertailah jemaat-Mu dan jangan biarkan dikuasai oleh keinginan-keinginan jahat yang menghambat penyebaran kerajaan-Mu. Jangan biarkan jemaat-Mu dikacaukan, diributi, ataupun dihina. Lindungilah mereka yang terpilih sampai saat kehidupan kekal. Lindungi hamba-hamba-Mu yang memberitakan berita kesukaan. Berserulah Engkau kepada orang-orang penyembah berhala dan saudara-saudara yang belum mengenal-Mu, supaya mereka juga dapat memuliakan nama-Mu. Lindungi dan kuduskanlah jemaat-Mu sampai pada hari kedatangan Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu buat Bapak Ibu semuanya yang ada di rumah masing-masing. Biarlah kiranya kita semua selalu di dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Horas.